Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 12 bulan Oktober ya 2023, dan tidak bosan-bosannya guys, seperti biasa kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, apalagi di keramaian, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan ya di 1,24%, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini guys. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ini mengalami penurunan ya di 1,84% guys untuk Bitcoin ya, dan untuk Ethereum juga turun di 0,95%, kemudian BNB juga turun di 1,19%, disusul oleh XRP turun di 1,95%. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini tampaknya untuk altcoin juga merah ya, rata-rata ini kalau kita lihat, dan pergerakannya bisa kita lihat antara 1-2% aja ya untuk perubahannya. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin ya, seperti yang terlihat dari chartnya di sini untuk time frame daily, terlihat di sini kemarin akhirnya tertembus ya, turun lagi guys di MA20 dan juga di support $27.000 guys. Dan seperti yang sudah saya bilang ya kemarin, kalau titik support ini tertembus maka ada kemungkinan untuk lanjut turun lagi ya. Jadi untuk sementara buat teman-teman yang mencari tempat di CA ya, kalian bisa tunggu harga di sekitar 26.000, atau untuk lebih konservatif lagi kalian bisa tunggu di harga sekitar 25.500 guys. Oke, jadi itu untuk di CA nya, dan kita langsung saja ya melihat bagaimana update untuk informasi hari ini. Dan kita mulai untuk informasi pertama guys. Kita lansir dari harian CoinDesk, diinformasikan bahwa Hamas ya ini telah mengumpulkan jutaan donasi kripto guys. Ini berdasarkan laporan dari WSJ ya, atau Wall Street Journal. Namun jumlah tersebut kemungkinan kecil dibandingkan dengan volume yang terkumpul dari dukungan sponsor negara guys. Jadi memang sekarang ini lagi panas ya antara Hamas dan juga Israel guys, dimana organisasi teroris Hamas dan afiliasinya telah menerima jutaan sumbangan mata uang kripto guys. Menurut WSG, berdasarkan data dari perusahaan forensik Elliptic dan perusahaan perangkat lunak Tel Aviv yaitu BitOke, Jihad Islam Palestina menerima $93 juta ya dalam bentuk kripto antara Agustus 2021 dan Juni 2023 ya, ini kata Elliptic, di mana Hamas menerima sekitar $41 juta ya dalam jangka waktu yang sama. Demikian bunyi laporan tersebut. Kripto yang sering dilihat sebagai metode pembiayaan dalih untuk kelompok dan negara yang terputus dari sistem keuangan global yang dikendalikan Amerika Serikat. Peretas Korea Utara misalnya guys telah mendapatkan jutaan dolar ya dalam bentuk kripto dari peretasan berbagai protokol dan juga proyek. Karena sifat menjaga privasi dari banyak mata uang kripto, aliran dana ini sudah dilacak sehingga menimbulkan kecemasan di kalangan lembaga pemerintah. Ini bukan tugas yang mudah, kata Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant kepada Wall Street Journal. CoinDesk melaporkan pada bulan Juni ini bahwa sayap militan Hamas yaitu Brigade Is ad-Din al-Qassam telah menerima hingga $100.000 ya dalam bentuk Bitcoin sejak awal 2021, dengan lonjakan donasi pada bulan Mei ketika Israel dan Hamas saling bertukar serangan roket, di mana Binance berada di pusat transaksi. Ini menurut data dari 3 firma analisis blockchain ya dan analisis CoinDesk. Namun kripto bukanlah sumber utama uang untuk Hamas ya dan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Hamas seperti Jihad Islam Palestina dan Hizbullah yang berbasis di Lebanon. Iran sejauh ini merupakan sumber pendanaan terbesar dengan nilai $100 juta per tahun menurut pemerintah Amerika Serikat. Kripto adalah bagian yang sangat kecil dari strategi penggalangan dana Hamas. Sebagian besar disponsori oleh negara, kata Ari Redbord, kepala urusan hukum dan pemerintah dari perusahaan intelijen blockchain TRM Labs, kepada CoinDesk. Ada fokus pada hal itu karena Anda mencoba untuk memotong pembiayaan dengan cara apapun. Tetapi itu adalah bagian yang relatif kecil dari gambarannya, tegas Ari Redbord. Jadi sekarang memang lagi ramai ya, dan juga lagi panas ya perseteruan antara Hamas dan juga Israel ini guys, dan sedikit banyak ya menimbulkan kekhawatiran guys. Bahkan spekulasi-spekulasi di luar sana itu berkembang sangat liar ya tentang potensi adanya atau kemungkinan ya untuk perang dunia ketiga ini akan segera dimulai guys. Nah, ini menarik untuk diikuti guys. Kita lanjutkan informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian
Cointelegraph ya, diinformasikan bahwa First Abu Dhabi Bank menyelesaikan uji coba pembayaran lintas batas pada JP Morgan Onyx. Nah, ini menarik ya. Jadi percontohan FAB ini mengikuti Bank ABC di Bahrain, di mana JP Morgan juga baru saja meluncurkan jaringan agunan tokenisasi di Onyx. Sistem koin Onyx JP Morgan telah mencetak kemenangan lain di Timur Tengah dengan selesainya proyek percontohan pembayaran lintas batas berbasis blockchain dengan First Abu Dhabi Bank atau FAB. Fase percontohan ini dijalankan dengan mulus dengan waktu respons yang memuaskan ya, menurut sebuah pernyataan guys. Percontohan FAB berakhir beberapa minggu setelah pengujian serupa di Bahrain, di mana Bank ABC telah menguji sistem Onyx dan melanjutkan ke peluncuran layanan secara terbatas. FAB mengatakan bahwa mereka terus mengeksplorasi peluang yang ditawarkan oleh sistem ini guys. Buku besar terdistribusi berizin JP Morgan diluncurkan pada tahun 2020 ya, dan telah mendapatkan momentum dalam beberapa bulan terakhir. Kepala Aset Digital dan Blockchain JP Morgan Onyx, Tyrone Loban, mengatakan awal bulan ini bahwa platform tersebut saat ini memproses antara $1 miliar dan $2 miliar per hari. Selain ekspansinya di Timur Tengah, Onyx telah digunakan untuk pembayaran dalam mata uang euro di Eropa sejak bulan Juni. Pada bulan yang sama, Onyx juga meluncurkan penyelesaian USD antar bank di India dengan konsorsium 6 bank. Pada tanggal 11 Oktober ya, perdagangan publik pertama diselesaikan di jaringan agunan tokenisasi JP Morgan yang baru, yang juga berjalan di blockchain Onyx. Saham reksadana pasar uang di tokenisasi dan disimpan di Barclays Bank sebagai jaminan untuk pertukaran derivatif antara JP Morgan dan BlackRock. Mastercard mengumumkan bahwa mereka sedang menguji coba jaringan multi token pada bulan Juni, dan Citigroup memperkenalkan layanan token Citi pada bulan September. JP Morgan adalah salah satu peserta dalam Project Guardian ya, bersama dengan DBS Bank dan juga MarketNode. Project yang berakhir pada bulan Juni ini dikembangkan oleh Otoritas Moneter Singapura dan Bank of International Settlements. Proyek ini melibatkan penciptaan kumpulan likuiditas obligasi dan deposita tokenized untuk digunakan dalam pinjam-meminjam. CEO dari JP Morgan yaitu Jamie Dimon baru-baru ini menyatakan keyakinannya yang kuat pada kecerdasan buatan atau AI, dan ia juga menyebut mata uang kripto sebagai skema Ponzi yang terdesentralisasi guys. Nah, ini menarik ya. Kita tunggu aja ya, kira-kira blockchain yang dikeluarkan oleh JP Morgan ini yaitu Onyx apakah akan digunakan oleh bank-bank lain. Ini cukup menarik guys, dan kita tunggu aja nanti perkembangan seperti apa. Nanti kita akan update lagi guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Crypto Globe. Diinformasikan bahwa paus dari Ethereum ini membuang lebih dari 8, miliar dolar guys dalam bentuk Ethereum ya, di tengah kemerosotan pasar kripto. Ketika pasar mata uang kripto terus kehilangan keuntungan yang terlihat dari rally awal tahun ini, pemegang terbesar Ethereum yang dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai paus telah melepas kepemilikan mereka ya, setelah mendistribusikan lebih dari 5 juta dolar dalam bentuk Ethereum senilai lebih dari 8,5 miliar dolar guys. Menurut data dari perusahaan analitik on-chain Sentiment yang dibagikan oleh analisis mata uang kripto populer yaitu Ali Martinez, whales atau paus Ethereum ini telah melepas kepemilikannya ya sejak Februari tahun ini, dan tren penjualan telah berlangsung tanpa ada indikasi saat ini tentang pergeseran ke arah akumulasi Ethereum. Pembongkaran paus telah berdampak pada harga Ethereum dengan mata uang kripto terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasarnya telah kehilangan 4,4% nilainya guys selama 7 hari terakhir, dan sekarang diperdagangkan di bawah angka 1.600 dolar. Sementara Bitcoin kehilangan 1% nilainya selama periode yang sama ya, dan berada di atas harga 27.250 dolar. Selama 12 bulan terakhir, harga Bitcoin ini naik lebih dari 42% guys, secara signifikan mengungguli Ethereum yang naik hanya 22% saja selama periode yang sama ya. Ini menurut data dari Crypto Compare. Seperti yang dilaporkan ya dari Crypto Globe, Ethereum Foundation baru-baru ini melalui bursa mata uang kripto terdesentralisasi Uniswap menjual 1.700 Ether senilai 2,73 juta dolar ya dalam bentuk USDC dalam transaksi tunggal terbesar mereka tahun ini, yang seperti yang sudah kita informasikan kemarin ya. Dan menurut layanan pemantauan on-chain Spot on-chain, transaksi Ethereum Foundation membantu jumlah total Ethereum yang telah dijual oleh organisasi tersebut sepanjang tahun ini ya mencapai 2.262 token, dengan sebagian besar penjualan terjadi sebelum penurunan pasar mata uang kripto guys. Namun demikian ya, data dari blockchain Ethereum menunjukkan bahwa Ethereum Foundation masih memiliki lebih dari 500 juta dolar ya untuk mata uang kripto terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar di dompetnya, bersama dengan lebih dari 340.000 dolar wrap Ethereum, kemudian 38.000 dolar dalam bentuk DAI dan 9.700 dolar dalam bentuk BNB serta berbagai altcoin lainnya. Langkah ini juga dilakukan seminggu setelah dana yang diperdagangkan di bursa berjangka ETF Ethereum diluncurkan di Amerika Serikat.
Menurut David Dog, kepala riset Coinbase, ETF ini gagal menghasilkan tingkat kegembiraan dan volume perdagangan yang sama dengan ETF berjangka Bitcoin pertama, yaitu BITO dari Process yang memiliki debutnya pada Oktober 2021. Duang menunjukkan ya bahwa ETF berjangka Ethereum teratas secara kolektif melihat kurang dari 1,5 juta dolar dalam volume perdagangan pada hari pertama mereka, dan sangat kontra sekali ya, di mana BITO mengalami lebih dari 1 miliar dolar dalam volume perdagangan pada hari perdananya. Ini menurut data dari Bloomberg. Dan selain itu, arus masuk bersih ke dalam ETF berjangka Ethereum ini kurang dari 2% dari apa yang menarik BITO, guys. Jadi kita tunggu aja guys, kira-kira kelanjutan dari Ethereum ini bagaimana ya? Apakah akan melanjutkan penurunannya atau mungkin ada kejutan lagi di mana para whales-whales besar lainnya mengambil opportunity ya di saat Ethereum ini turun guys, sehingga mereka juga melakukan serok bawah lagi. Kita tunggu aja nanti seperti apa kelanjutannya guys. Kita lanjutkan informasi terakhir ya, kita lansir dari Decrypt, diinformasikan bahwa stablecoin penghasil imbal hasil yang disebut USDR ini kehilangan patokannya guys, dan anjlok ke 0,5 dolar guys. Jadi USDR didukung oleh real estate dan dirancang untuk menghasilkan imbal hasil bagi para pemegangnya. Stablecoin lain yang disebut sebagai stablecoin tidak stabil kehilangan patokannya terhadap dolar Amerika Serikat dan anjlok nilainya hingga 50% ya dalam beberapa jam pada hari Rabu, yaitu USDR ya. Di mana USDR sebuah stablecoin rebasing yang dikeluarkan oleh protokol tokenisasi aset tangible. Diperdagangkan seharga 0,996 dolar pada pukul 7,53 pagi pada hari Rabu sebelum turun menjadi hanya 0,5 dolar pada siang harinya guys. Dan sekarang pun kalau kalian lihat di CoinMarketCap, harga dari USDR ini masih di peg ya. Stablecoin dirancang untuk menjaga keseimbangan harga dengan aset yang relatif stabil, termasuk mata uang fiat seperti dolar Amerika Serikat. Ketika stablecoin kehilangan patokannya, biasanya itu disebabkan oleh ketidakstabilan cadangan aset yang mendukung tokennya atau kegagalan untuk memenuhi permintaan penebusan pemegangnya ketika mereka masuk ya, meskipun mungkin ada penyebab lain. Ini adalah situasi yang sedang berlangsung ya, kata Jessing, salah satu pendiri dan juga CEO dari Tangible ya, kepada Decrypt ketika ditanya tentang apa yang menyebabkan defect ini guys. Katanya, kami akan segera mengumumkan tentang post-mortem dan likuidasi real estate untuk mengisi kembali DAI agar pengguna dapat kembali pulih guys. USDR menawarkan komposisi cadangan yang tidak biasa yang menampilkan real estate yang ditokenisasi. Selain bertindak sebagai pengganti dolar, koin ini menjanjikan pemegangnya untuk mendapatkan hasil dengan menggunakan pendapatan sewa yang berasal dari kepemilikan real estate tersebut guys. Situs web Tangible mencantumkan hasil USDR saat ini sebesar 6,38%, sementara token aslinya TNGBL menghasilkan 10% APY guys. Jadi kita tunggu aja guys apa yang akan dilakukan oleh Tangible ya sebagai pengembang dari USDR ini guys untuk menangani masalah defect ini. Dan ini cukup menarik ya karena stablecoin USDR ini tidak seperti stablecoin lainnya ya yang dipatok bukan menggunakan dolar tapi menggunakan real estate ya. Dan ini cukup menarik. Kita akan update lagi nanti seperti apa. Dan untuk informasi hari ini cukup ya. Nanti kita akan update lagi jika ada yang cukup menarik untuk diinformasikan kepada teman-teman semua. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.